Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa gurun bisa sepanas itu? Rasanya kayak oven raksasa kan? Gurun adalah tempat dengan kondisi ekstrem, dan panasnya bukan kebetulan. Semua karena proses ilmiah yang keren. Untuk paham, kita harus kenal komponen abiotik, benda tak hidup seperti sinar matahari, pasir, udara kering, dan angin. Setiap komponen ini punya peran penting, dan kalau digabung, mereka menciptakan panas ekstrem. Matahari adalah pemeran utama, atmosfer tanpa awan jadi panggung terbuka, pasir cepat panas, dan udara kering menjaga panas tetap tinggi. Semua faktor ini bekerja sama, bukan berdiri sendiri. Di tempat lain, air, tumbuhan, dan awan membantu mengatur panas, tapi di gurun, semua siap untuk penyerapan maksimal. Jadi kenapa gurun panas? Karena kombinasi unik faktor abiotik yang saling mendukung. Ini cerita tentang fisika dan kimia yang terjadi di skala besar. Yuk, kita bahas satu persatu faktor yang bikin gurun jadi tempat terpanas di bumi. Matahari adalah sumber energi utama gurun, ibarat lampu sorot tanpa filter. Di gurun, langit hampir selalu cerah, minim awan, jadi sinar matahari langsung menghantam permukaan. Tanpa penghalang, radiasi matahari membombardir pasir dan batu, memanaskan tanah dengan cepat. Inilah alasan utama suhu siang hari di gurun bisa ekstrem. Minimnya uap air di atmosfer bikin awan sulit terbentuk, jadi panas terus masuk tanpa henti. Sistemnya sederhana tapi sangat efektif. Sinar matahari tanpa filter adalah kunci panas gurun. Ini mesin utama yang menggerakkan seluruh sistem panas ekstrem di gurun. Sekarang, soal pasir bukan cuma batu kecil, tapi punya kapasitas panas jenis rendah. Artinya, pasir cepat banget menyerap panas dari matahari, bikin permukaan gurun panas luar biasa. Di siang hari, pasir menyerap energi, suhu melonjak drastis. Tapi pasir juga cepat melepas panas saat malam, makanya suhu bisa turun drastis. Siklus panas dingin ekstrem ini khas gurun, siang membakar, malam bisa membeku. Pasir jadi baterai panas, diisi siang, dilepas malam. Proses ini disebut radiasi, energi terus berpindah antara tanah dan udara. Semua ini soal fisika sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Faktor lain, kelembapan udara. Di gurun, udara sangat kering, hampir tanpa uap air. Tanpa selimut kelembapan, panas siang hari terkonsentrasi di permukaan, bikin suhu makin tinggi. Malam hari, tak ada yang menahan panas, jadi suhu turun drastis. Keringnya udara juga bikin keringat cepat menguap, kadang bikin kita nggak sadar kehilangan banyak air. Efeknya, gurun punya perbedaan suhu siang malam yang ekstrem. Udara kering mempercepat hilangnya panas, menciptakan malam yang dingin. Disuklepapan derajat, kunci suhu ekstrem di gurun. Gurun tujuan fiat Campbell Cerami. Kenapa gurun ada di lokasi tertentu? Jawabannya, pola sirkulasi udara global dan geografi. Banyak gurun besar ada di sekitar 15-30 derajat lintang, di zona turun udara kering Hadley Cell. Udara turun, kering dan hangat mencegah terbentuknya awan dan hujan. Ada juga gurun yang terbentuk karena efek bayangan hujan di balik pegunungan. Udara basah naik, hujan turun di sisi pegunungan, lalu udara kering turun di sisi lain, membentuk gurun. Lokasi gurun ditentukan oleh sistem sirkulasi udara dan geografi global. Semua tentang posisi di planet ini. Jadi panas gurun adalah hasil kerjasama faktor abiotik matahari, langit cerah, pasir, udara kering, dan lokasi geografis. Matahari memberi energi, langit cerah memastikan panas masuk, pasir menyerap dan melepas panas, udara kering mempercepat perubahan suhu. Lokasi gurun di zona turun udara kering atau bayangan hujan memastikan kondisinya selalu ekstrem. Semua faktor ini saling terhubung, membentuk ekosistem unik. Mengerti panas gurun berarti memahami hubungan erat antara fisika, kimia, dan geografi. Setiap perubahan satu faktor bisa mengubah seluruh lingkungan. Gurun adalah bukti nyata kekuatan faktor abiotik dalam membentuk dunia ekstrem.